Oke Mas, kenalin dulu. Nama saya Fona dan ini teman saya Rizka. Kami adalah 2 dari 30 teman-teman di Masjid Ajeng Gunung Kidul 2019. Setelah datang melihat-lihat di acara pameran virtual seni rupa Swarga Mengo ini, kita punya beberapa pertanyaan nih. Oh iya, moga. Ini dari ya, di Masjid Ajeng. Di Masjid Ajeng Gunung Kidul. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih. Jadi kami kan sebagai perwakilan untuk menunjukkan pariwisata di Gunung Kidul di pihak luar itu, kami juga tidak hanya membawa atau memperkenalkan seputar pariwisata saja, tetapi kami juga memperkenalkan di bidang seni dan kebudayaan, termasuk seni rupa ini. Tapi kalau menurut kami, menurut saya sendiri juga, seni rupa di Gunung Kidul itu sangat baru bagi saya. Dan istilahnya mungkin masih jarang ya, karena memang sangat sulit juga sih. Kalau menurut saya seni rupa itu sangat menarik dan sulit, dan ternyata di Gunung Kidul ini seni rupanya juga nggak kalah menarik. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih buat Mas Lukas. Bisa dijelasin nggak sih ini acara apa dan siapa saja yang berpartisipasi dalam acara ini? Oke, terima kasih. Diperkenalkan, ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul kerjasama dengan Forum Perupa Gunung Kidul. Forum Perupa Gunung Kidul ini adalah teman-teman perupa yang di Gunung Kidul dari seluruh Gunung Kidul, sehingga pameran ini diikuti oleh 18 kapanewon atau 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Jadi mulai dari Giri Subo sampai di Gedangsari, mulai dari Purwosari sampai di Semin, itu semua dirangkul dan dimasukkan dalam pameran ini. Jadi pada pameran kali ini teman-teman pengen mencoba untuk memunculkan apa yang dipunyai Gunung Kidul dari bidang seni rupa. Di situ ada lukis, di situ ada patung, di situ ada kriya, di situ ada kerajinan semacam, ada kriya kayu, ada kriya kulit, ada kriya logam mungkin begitu. Itu kita coba pengen gali supaya yaitu tadi memperkenalkan kebudayaan Gunung Kidul lewat seni rupa begitu. Oh ya Mas, untuk pertanyaan lain tuh kan aku masuk sini tuh kayak wah, aku baru tahu nih kalau Gunung Kidul ada kayak gini nih gitu kan. Nah, persiapannya untuk buat pameran virtual tapi bisa sekeren itu berapa lama? Nah, selain itu sama pihak-pihak yang terlibat itu siapa aja dan seni-seni yang dipajang di sini tuh yang apa aja gitu. Karena aku lihat-lihatnya kok wah, ada ya Gunung Kidul kayak gini gitu kan. Variatif. Ya, variatif gitu loh. Ya, terima kasih. Prosesnya sebenarnya cukup lama kita ngodok ini karena kita juga istilahnya perlu mengumpulkan beberapa teman yang berkompeten di seni rupa di seluruh kapanewon atau kecamatan. Ini memang yang sesuatu yang sulit karena rata-rata teman-teman yang di kepanitiaan itu kan juga belum tahu, awalnya belum tahu bahwa misalnya Gedangsari punya apa sih, Giri Subo punya apa sih, Panggang punya apa sih, ada siapa di sana, kemudian di Tepus ada siapa sih. Itu kami benar-benar pelan-pelan kemudian kita mencoba untuk metani satu persatu, walaupun memang kami sadari bahwa ini belum semua bisa kami rangkul karena ternyata setelah ada acara ini banyak yang muncul, Mas kok aku nggak dikasih tahu. Nah, karena kami juga belum tahu, teman-teman panitia ini juga belum tahu siapa saja yang harus kami hubungi. Jadi hanya keterbatasan kami untuk tahun ini, sebisa mungkin kami akan rangkul semua. Nah, paling tidak ini sudah perwakilan kecamatan semua sudah kerangkul. Harapannya tahun ke depan, karena ini dari dinas ini menjadi agenda tahunan. Jadi agenda tahunan, kebetulan tahun besok mudah-mudahan itu Taman Budaya Gunung Kidul sudah jadi, itu punya view atau tempat yang luas, itu kami butuh perupa ya, space yang luas. Jadi kami butuh perupa yang banyak sehingga perupa Gunung Kidul akan kami kumpulkan lebih banyak lagi ya. Jadi ini hanya baru awalan saja karena baru pertama kali ini pameran yang kita muter dari kecamatan ke kecamatan.
Jadi mewakili setiap kecamatan yang ada di Iya. Gunung Kidul gitu ya? Oh Ya. iya iya. Jadi kemudian karyanya banyak, ada yang motif kreat tekstil, batik misalnya, ada yang lukis, ada yang lukis kayu, ada yang Ya, ada patung, tadi ya Pak? ya. Yang kanva juga ada? Kanvas banyak ya, kanvas ada, kayu ada, sablon ada, ini teman-teman komunitas sablon juga ada sanggar-sanggar juga, ada sanggar teman-teman Garuluku, ada teman-teman Lumbung Kawro, ada teman-teman RNB yang mereka bermain-main dengan kain, dengan kostum begitu. Ada teman-teman dari street art ya, komunitas teman-teman lukis yang mereka setia gambar di sini. Ini perlu diwadahi, mereka perlu dirangkul semua sehingga harapan kami ke depan bahwa semua perupa yang ada di Gunung Kidul, apapun kesenian yang berhubungan dengan bentuk, warna, garis dan hubungannya dengan seni rupa itu kami rangkul supaya mereka bisa terwadai menjadi satu kekuatan yang penuh untuk Gunung Kidul lebih baik dan Gunung Kidul lebih berwarna begitu. Kalau itu tadi merangkul para partisipan yang ikut untuk menunjukkan karyanya ya. Yeah. Kalau itu caranya dengan menghubungi tiap perkecamatan karena Yeah. tujuannya juga untuk pemerataan ternyata. Yeah. Kalau untuk bentuk promosinya nih gimana nih Mas? Karena kalau saya dan Mbak Rizka sendiri juga mendapatkan info dari teman-teman sehingga bisa datang ke sini. Gimana kalau dari teman-teman panitia cara mengiklankannya? Ya, kebetulan karena ini masih pandemi ya, kita juga harus mengikuti protokoler sehingga kami sedikit membatasi untuk kunjungan. Jadi kami membuka YouTube di Kebudayaan Gunung Kidul, itu YouTube-nya dinas, langsung disiarkan dari situ. Jadi nanti teman-teman dari manapun, harapan kami tidak hanya di Gunung Kidul tapi dari seluruh penjuru dunia pun bisa melihat bahwa ternyata Gunung Kidul punya teman-teman seni rupa yang karyanya potensial untuk karya-karyanya begitu. Kita sambil mengenalkan itu. Kemudian di Instagram itu ada forum berupa Gunung Kidul, kita pakai forum berupa Gunung Kidul, kemudian di Facebooknya juga forum berupa Gunung Kidul. Kami pengen mencoba ini sebagai iklan kepada semua masyarakat Gunung Kidul bahwa ternyata ada forum berupa Gunung Kidul, ternyata itu ada sebuah komunitas atau sebuah forum yang menampung teman-teman berupa sehingga harapan kami mereka untuk tertarik. Ya, untuk mendekat kepada kami sehingga kami bisa Mas saya mau ikut forum, kami dari daerah mana, dari pelosok dan sebagainya. Jadi kami siap untuk turun ke sana misalnya Mas, karena kami menyadari Gunung Kidul itu luas, wilayahnya sangat luas sekali. Kemudian daerahnya juga cukup, ada yang agak naik turun dari begitu. Butuh perjuangan besar bagi teman-teman untuk sampai ke sini juga sehingga kami mencoba untuk menjemput mereka supaya mereka juga bisa terlibat di dalam ini karena Gunung Kidul ini adalah milik semua warga Gunung Kidul sehingga pameran ini juga menjadi milik mereka bersama begitu. Oh iya, selanjutnya kalau dari pamerannya ini sendiri itu yang jadi ciri khasnya Gunung Kidul itu apa sih Mas yang paling ditonjolin kalau ini dari Gunung Kidul banget nih gitu? Apakah ada salah satu lukisan atau bentuk karya seni dari batiknya atau apanya itu ada nggak kalau di pameran sini? Sebenarnya kita tidak menonjolkan satu bentuk karya seninya ya. Dalam arti ini baru pertama kali sehingga kita baru mewadahi dulu. Kita coba untuk mewadahi dulu, kita coba kemas dulu, kita coba rangkul mereka semua dulu baru nanti kedepannya baru kita mau bisa menawarkan sebenarnya apa sih yang mau prioritas misalnya batiknya kah atau topengnya kah atau kerajinan apanya kah atau misalnya lukisannya tentang wisata Gunung Kidul dan sebagainya. Itu sambil jalan. Yang paling pokok adalah bagaimana kita merangkul semua dulu supaya menjadi semua bisa masuk ke dalam forum ini sehingga mereka bisa ikut terlibat dalam pergulatan seni rupa di Gunung Kidul. Jadi ini cara bentuk awal untuk merangkul warga sekitar sini ya Mas? Oh iya. Pokoknya kita rangkul dulu gitu. Jadi semua seninya kita tunjukin di sini gitu. Oh, ketika nanti sudah bisa ngumpul baru kita ngobrol banget mau dibawa kemana atau sebenarnya Gunung Kidul lewat seni rupa gitu. Jadi
awalnya kita kumpulkan dulu, istilahnya ngumpul ke balung pisah dulu. Ketika itu sudah ngumpul semua satu kekuatan di Gunung Kidul, berapapun jumlah perupa Gunung Kidul, ayo kita bahas bareng, ayo kita ngobrol bareng, ayo kita mau dibawa kemana sebenarnya Gunung Kidul melalui seni rupa begitu. Jadi teman-teman seni rupa ini terwadahi, dan kami juga mengucapkan terima kasih pada Dinas Kebudayaan karena mereka sudah memberi ruang yang sangat luas pada kami untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, untuk mencurahkan ide, gagasan dan karya kami dalam pameran seni rupa tahun ini begitu. Tapi kayaknya beberapa tadi aku udah nemu yang khasnya Gunung Kidul sih, kayak tadi ada wayang sodo nih. Ya, karena saya orang Karangmojo, jadi saya tahu wayang sodo itu. Menarik juga, ada beberapa tadi batik-batiknya juga kayaknya ada beberapa batik, gitu. Ya menarik memang meskipun ini rintisan tapi tetap kalau menurut saya sendiri ini sudah juga memberikan taste tentang Gunung Kidul itu sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan saya juga nih, setelah acara pameran virtual ini selesai nih Mas, karya-karya seni ini mau diapakan atau mau dibawa kemana? Mau dikumpulkan atau menjadi arsip seperti tadinya kan di TBG juga akan ada space untuk menunjukkan karya-karya ini atau mungkin dilelang barangkali? Untuk sementara belum, jadi ini dikembalikan kepada pemiliknya dulu. Jadi ini baru istilahnya memperkenalkan dulu. Nah, nanti kedepannya harus kita obrolkan lagi dengan pemilik karya-karya ini. Harapannya bahwa di pameran ini harapan kami yaitu teman-teman panitia bahwa peserta ini mulai punya gagasan untuk menciptakan ikon untuk Gunung Kidul. Misalnya mereka kemudian menciptakan ide-ide atau gagasan dengan karya-karya mereka yang nantinya itu bisa menjadi souvenir untuk Gunung Kidul misalnya, atau bisa menjadi istilahnya oleh-oleh dari Gunung Kidul yang bisa dibawa pulang misalnya. Entah itu seperti tadi wayang sodo, entah itu batiknya, entah itu lukisan tentang keindahan alam Gunung Kidul atau apalah itu nanti saya yakin teman-teman yang ikut pameran ini akan mulai muncul ide-ide itu untuk bisa ayo kita menjual Gunung Kidul lewat karya-karya teman-teman ini, sehingga itu tidak hanya sebatas soal ekonomi tapi bahwa Gunung Kidul ikut terkenal dimanapun juga berada. Oh ya, tadi kan kita harapannya setelah acara ini selesai bakalan per tahun tuh bakalan ada terus gitu ya Mas. Ya, kalau bisa bahkan lebih baik dan lebih bagus lagi gitu. Nah, misal nih aku habis lihat acara ini terus aku, wah ternyata aku ada karya nih, kayaknya bisa nih aku ikut pameran sini. Nah, caranya tuh gimana sih kalau sebagai orang Gunung Kidul terus aku pengen ikut submit lah bahasanya gitu ke pameran situ gimana? Ada cara khususnya? Kalau tiap mau pameran nanti kita akan istilahnya sebar informasi ke masyarakat lewat entah itu Instagram atau Facebook atau poster dan sebagainya. Tapi harapan saya nanti kedepannya setelah acara ini kami pengen mengumpulkan teman-teman tiap bulan paling tidak satu kali untuk ngobrol bareng. Kemudian ketika ada teman-teman yang belum ikut ini pun kemudian mereka pengen ikut akan kita rangkul. Kemudian kita akan mulai bahas untuk ke depan, untuk tahun ke depan. Dan saya yakin kegiatan itu tidak hanya sebatas ke pameran saja. Nanti dalam jangka waktu 1 tahun itu mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Oh, jadi gitu. Nanti harapannya bakalan ada komunitasnya sendiri gitu. Iya, ini forum ini menjadi sebuah komunitas yang bisa nampung semua perupa Gunung Kidul. Ya siapa tahu nanti di gagasan-gagasan teman-teman ketika ngumpul itu misalnya, Mas ayo kita lelang lukisan untuk bakti sosial atau apa, itu nanti akan kita bahas bareng. Hingga harapan kami itu setelah ini teman-teman pelaku, entah itu panitia pelaku itu sudah tidak ada jarak lagi. Mereka sudah ngumpul jadi satu, kemudian kalau ada yang mau ikut dipersilakan, kita akan ngumpul terus. Nanti difasilitasi dinas untuk kita ngumpul, kita ngobrol, mau dibawa kemana sebenarnya forum perupa ini. Begitu, harapannya seperti itu, sehingga tahun depan akan lebih meriah, akan lebih sukses, akan lebih megah lagi, tidak hanya lokal yang datang ke sini, tapi sampai ya, harapannya seperti itu. Ya. Jadi kita berdua jadi punya bayangan nih Mas, gimana caranya kita juga sebagai teman-teman di Mas Diajeng Gunung Kidul yang memperkenalkan pariwisata Gunung Kidul keluar juga bisa membawa seni rupa
untuk juga dimasuk dan bersinergi dalam pariwisata nih dengan ide-ide yang seperti karya seni untuk dijadikan pencaharian juga untuk di bidang pariwisata itu ternyata sangat bisa sekali ya. Bisa sekali. Bisa juga misalnya nanti ada teman-teman yang punya karya begitu ya. Kemudian teman-teman dari Dimas Diajeng ini diutus dari kabupaten kemudian mau pergi studi banding atau pergi ke acara di Bali atau di mana teman-teman ini membawakan sesuatu, tolong ini diperkenalkan dari karya teman-teman, itu juga bisa sebenarnya. Iya, itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi misalnya ketika jenengan di sana untuk kenang-kenangan yang jenengan tinggal di Bali atau di Jakarta atau dimanapun, ketika jenengan mewakili Gunung Kidul itu menjadi sesuatu yang menarik juga. Jadi nanti harapannya Gunung Kidul nggak cuma terkenal oleh alamnya ya, tapi seni-seninya mungkin makanannya nih yang sekarang yang lagi hype. Kalau buat dibawakan harapannya tapi juga juga itu. Jadi kayak paket komplit ya, banget betul. ya sih. Nggak cuma bawa oleh-oleh bakpia pato atau walang goreng, tapi kita juga bisa bawa salah satu lukisan dari atau malah batiknya besok ya. Jadi harapannya gimana sih buat seni rupa ini agar bisa bersinergi masuk ke dalam pariwisata Gunung Kidul yang memang juga kita sendiri juga tahu di Gunung Kidul sendiri yang sangat dioptimalkan itu bidang pariwisatanya. Gimana nih Mas harapannya? Ya, harapan saya seperti itu. Jadi saya sama teman-teman mengadakan pameran ini, pertama adalah ngerangkul itu tadi, ngerangkul dulu, kemudian kita akan ngobrol bareng bagaimana kita bisa meningkatkan atau memperkenalkan Gunung Kidul lewat karya-karya kita. Tidak hanya pameran di sini begitu. Mungkin suatu saat teman-teman itu punya gagasan ide, yuk kita pameran di Gedung Kesenian Jakarta atau di Taman Mini atau dimanapun, tetapi atas nama Forum Perupa Gunung. Kenapa tidak? Misalnya kita pameran bareng-bareng di Bali begitu, dengan atas nama Forum Perupa Gunung Kidul, kita bawa ke sana. Ini loh karya teman-teman Gunung Kidul, itu juga bisa juga. Jadi harapan kami bahwa ini akan mendorong tidak hanya dari segi keindahan Gunung Kidul, tetapi orang yang datang Gunung Kidul itu bawa sesuatu yang benar-benar bisa terkenang. Mereka yang datang ke sini itu dengan membawa sesuatu, yaitu souvenir atau apapun itu bentuknya, berupa sesuatu yang ada indikasinya seni rupa, katakanlah. Betul sekali. Setuju banget. Kita harus siap-siap juga. Jadi kriya bisa, lukis bisa. Siap. Kita juga harus siap-siap juga nih jadinya Mbak Rizka untuk membantu teman-teman Perupa Gunung Kidul untuk memperkenalkan juga ke. Ya, kita juga minta tolong seperti itu. Dibantu teman-teman untuk iklan gitu. Biar maju juga teman-teman. Amin. Karena itu memang juga mau tidak mau harus menjadi satu dari kebudayaan, dari pariwisata, dari seni dan lain sebagainya. Ya harapannya kami bisa bersinergi bareng gitu ya. Makanya saya terima kasih sekali ketika teman-teman Dimas Diajeng mau datang ke sini, kemudian istilahnya mau menyapa kami itu, kami juga berterima kasih sekali sehingga kami bisa ternyata kita punya teman-teman Dimas Diajeng yang bisa kita titipi pesan atau kita titipi karya untuk coba ditawarkan keluar dalam hati. Ini loh kalau jenengan ke Gunung Kidul itu di sana itu ada wayang sodo namanya. Itu kan menjadi menarik begitu, sehingga teman-teman mungkin akhirnya bisa lari bahwa ternyata wayang sodo itu bisa menghasilkan, ternyata topeng bisa menghasilkan, ternyata tidak hanya lokal yang menikmati tetapi sampai ke luar begitu. Harapannya seperti itu. Ya, harapannya melalui acara pameran virtual ini bersama Forum Perupa Gunung Kidul ya bisa merintis seni rupa Gunung Kidul untuk berkembang lebih maju lagi dan menggerakkan para pemuda-pemudi asli Gunung Kidul, perupa Gunung Kidul asli yang bisa juga memperkenalkan dan meningkatkan potensinya melalui media ini. Kita juga dari bidang pariwisata juga bisa bersinergi dan sama-sama membangun Gunung Kidul ke depannya. Setuju. Mungkin cuma itu Mas, kita juga habis ini mau eksplor lagi nih apa yang menarik dan apa yang. Terima kasih kedatangannya. Sama-sama, terima kasih. Kita tunggu tahun depan ya. Siap, kita juga tunggu tahun depan. Apa yang bisa kami bawa nih kalau kita keluar. Kita bisa bersinergi terus ya. Ya betul. Terima kasih. Terima kasih Mas.